Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan melakukan podcast yang bertemakan problematika di suatu negara. Eh, s- Sebelum kita lanjut ke podcast, alangkah baiknya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Naufal dari kelas 2022A dengan NIM terakhir 104. Dan di sini saya tidak sendirian, didampingi oleh narasumber kita podcast pada kesempatan kali ini, yakni Baik, perkenalkan nama saya Raffi Akbar Finanda dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya sebagai narasumber podcast bertema problematika suatu negara Republik Indonesia. oke, langsung saja ke pertanyaan podcast yang pertama. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali permasalahan. Apa yang dimaksud pengertian dari problematika suatu negara itu sendiri? Nah, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya persoalan atau masalah. Problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Nah, masalah itu suatu kendala ataupun persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Gitu Mas Nopal, pendapat dari saya. Oh ya ya, baik-baik, cukup untuk jawaban yang sangat tepat, Baik. sangat benar. Langsung saja untuk pertanyaan kedua. Problematika suatu negara itu kan memiliki banyak permasalahan. Nah, di sini saya akan bertanya untuk contoh permasalahan mulai dari kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Saya di sini akan mengambil problematika atau masalah mengenai kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan memang sudah ada sejak zaman dahulu. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, ternyata di dalam negaranya sendiri masih terdapat lebih dari 40 juta jiwa orang yang tergolong miskin, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di negara kita itu disebabkan oleh apa nggih? Mohon dijelaskan menurut Anda. Nah, itu disebabkan yang pertama tingkat pendidikan yang masih rendah. Seperti itu kan pendidikan itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, itu tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut. Ya dikarenakan kalau tidak dapat memenuhi, ya nanti apa namanya, SDM, apa kok SDM sih, pemikiran kita nanti tidak bisa lebih maju daripada pikiran yang sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau masih terbatas lapangan pekerjaan, pastinya eh, angka kemiskinan itu kan nanti akan bertambah gitu. Ya, kayak kalau contoh Surabaya. Nah, Surabaya kan itu kan berusaha un- untuk menambah lapangan pekerjaan biar mengurangi angka kemiskinan di negara.
di kota Surabaya gitu. Kata Pak Erik Cahyadi gitu. Yang ketiga itu malas bekerja. Kalau orang yang malas bekerja itu tidak dapat menghasilkan biaya ataupun apa namanya? Tidak bisa beli apapun dan pikirannya dia tidak dapat maju gitu. Dan angka kemiskinannya akan terus bertambah gitu. Nah, jadi anak muda itu harus smart, harus semangat lah gitu. Jangan rungkat gitu. Kalau rungkat kan jadinya kan males ngapain, nggak mood gitu. Ya, Baik, benar Mas Noval. sekali. Ya, benar-benar. Berarti ini kan sudah jelas ya, sudah dijelaskan faktor-faktor apa. Berarti menurut saya sih untuk penjelasan tadi sudah sangat tepat dan sudah sangat benar. Langsung langsung saja untuk ke pertanyaan ketiga. Kemiskinan di Indonesia terjadi akibat dua kemungkinan, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Apa sih yang dimaksud dari pengertian keduanya itu? Nah, kalau dari saya, kemiskinan alami itu kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini disebabkan turunnya produktivitas masyarakat Indonesia. Sedangkan kemiskinan buatan itu diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan prasarana secara merata gitu. Ya, ya, ya. Terima kasih untuk jawaban yang sudah sangat jelas sekali dari pengertian Oh keduanya. iya dong. Ya, ya, ya. Saya mengakui untuk narasumber kali ini menjawab pertanyaannya ini sangat tepat dan sudah benar. Oh, iya dong, anak Unesa nih. Oh ya, pertanyaan lanjutannya apa, Mas? Ya, ya. Sebentar, Mas. Sebentar. Kok terlalu bersemangat untuk menjawab pertanyaannya? Oh iya, semangat dong. Semangat 45 nih. Ya, 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 ya. Ya, untuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Strategi penanggulangan kemiskinan itu sendiri menurut Anda bagaimana? Nah, pemerintah itu menggunakan strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama itu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program pelindungan sosial dan subsidi. Nah, yang kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentang untuk meningkatkan kapasitas ekonominya gitu, Mas. Oh, berarti pemerintah ini memiliki dua strategi untuk mengatasi, untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, ya. Yang pertama itu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kemudian yang kedua melakukan Nah, pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Langsung saja untuk ke pertanyaan kelima. sama-sama. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana jika semisal saja di suatu negara tingkat kelahiran yang tinggi, itu bagaimana cara mengatasi kemiskinan dengan tingkat kelahiran yang tinggi? Jelaskan menurut Anda. Nah, itu kan, oh ya, baik. Nah, itu kan ada 5. Yang pertama itu
menjalankan program transmigrasi. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan melalui industrialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Yang keempat, itu meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk. Itu bukan 5, deng. 4, Mas. Mohon maaf. Ya, ya. Berarti Salah ya, fokus, mohon maaf. berarti ada 4 ya, Mas. Oh iya Mas, ya. Mohon maaf Mas, tadi saya menyebutkan 5. Ya, 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 ini 4 ini ya, mohon maaf ya. ya, saya maklumi karena podcast kali ini dilaksanakan malam-malam waktu, Oh ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya, ya, nggak apa-apa. karena Santai memang aja Mas, santai. Ibaratkan karena kita teman gitu Mas ya. Meskipun kita beda prodi gitu. ya, Mas, benar, benar, benar. Semakin malam kan Iya, kita benar. konsentrasinya itu terganggu karena sudah capek, sudah, ya, istilahnya Iya. kita malam-malam kan waktu untuk istirahat. Oh ya, pasti. Uh. Ya, 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 langsung langsung saja ke pertanyaan ke-6 biar tidak lama-lama. Untuk pertanyaan Oh ya. ke-6, apakah ada hubungan antara korupsi dengan tingkat kemiskinan? Nah, jadi korupsi terjadi bukan disebabkan oleh keadaan miskin, tapi oleh sebab-sebab lain yang jauh lebih dahsyat pengaruhnya, yaitu kekuasaan maupun keserakahan dari pejabat itu. Nah, saya dapat menjodohkan dari beberapa fakta dengan pelaku korupsinya, yaitu orang kaya, orang berpengaruh, pejabat tinggi, dan pengusaha besar yang mengakibatkan tingkat kerugian negara mencapai miliar maupun triliun rupiah. Justru ketika korupsi dilakukan oleh mereka, daya dan jelajah rusaknya jauh lebih berbahaya. Nah, lantas apakah usul menaikkan gaji kalangan pegawai keliru? Nah, secara umum kita dapat membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, grand corruption dan petty corruption. Nah, pembagian itu dilihat dari pembedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian negara, serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Secara sederhana, grand corruption atau korupsi kelas kakap itu merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri maupun kelompok. Lain, lain hal, petty corruption atau korupsi klasteri adalah praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar maupun tidaknya pelayanan publik. Nah, akibat korupsi ini secara kuantitas kerugian negara tidak terlalu besar. Namun, petty corruption bertambah negatif pada kualitas pelayanan publik. Nah, masyarakat langsung merasakan sendiri dampaknya. Betul kan, Mas ya? Ya, betul Yakni sekali. buruknya kualitas pelayanan yang diberikan birokrasi. Nah, motif korupsi jenis ini sangat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya. Benar kata Robert Kierkegaard bahwa korupsi akan selalu terjadi jika hasil dari korupsi yang dilakukan jauh lebih tinggi dari insentif yang diterima sebagai pegawai birokrasi. Sekian dari saya, Mas. Ya, terima kasih atas jawabannya yang terlalu panjang sekali sampai saya mengantuk. Oh iya, pasti. Oh iya. Oh, Ya, Masnya efek kurang tidur ya, Mas ya? ya, Kebanyakan mikir ya, dia ya, ya, Mas? ya, karena itu, Mas, karena jawaban jawaban dari Masnya itu terlalu panjang sekali.
Oh ya, mohon maaf Mas. Emang jawaban saya segitu ya Mas. Ya, tapi bagus. Karena apa? Bagus. Ya, itu jawaban yang sangat lengkap dan sangat panjang. Oh ya. Ya, langsung saja untuk ke pertanyaan ketujuh. Biar tidak lama-lama dan untuk mengefisiensi waktu karena sudah malam, saya bertanya untuk pertanyaan ketujuh. Bagaimana relevansi antara kemiskinan yang tinggi dengan tingkat keamanan di suatu negara? Nah, jadi relevansi antara hubungan meningkat kemiskinan dengan tingkat keamanan yaitu semakin tingkat kemiskinan semakin rendah, tingkat kemiskinan semakin rendah. Oh, oh gini Mas, gini. Ya, Sorry ya, sorry Mas. ya. Saya ada agak tiga fokus ini. Ya jadi gini Mas, relevansi antara hubungan meningkat kemiskinan dengan tingkat keamanan yaitu semakin tinggi kemiskinan, semakin rendah tingkat keamanannya. Jadi kalau semakin rendah tingkat keamanannya kan itu kan banyak kejahatan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Contohnya kayak pencurian, terus perampokan gitu. Apalagi kan sebelum bulan puasa itu kan banyak kejadian kan, apalagi di Arah Ketintang maupun di Surabaya lainnya kan banyak kehilangan sepeda motor, terus banyak kehilangan dompet atau apapun gitu, Mas. Ya, betul sekali. Mengingat masyarakat di negara kita ini kan banyak yang masih faktor ekonominya itu masih di bawah rata-rata dari negara lain. Nah, iya, Mas. Karena apa? Yaitu karena semakin meningkatnya kemiskinan, semakin banyaknya tindak kejahatan. Karena kan semakin apa ya, semakin banyak kemiskinan, kemiskinan itu kan bisa disebabkan karena faktor dari itu apa kesenjangan sosial di masyarakat. Karena Iya. masyarakat itu sendiri kan memiliki belum memiliki pekerjaan, terus masih masih mencari pekerjaan itu kan di zaman sekarang ini kan sulit, susah. Oh, iya. Sulit, Mas. Sulit banget. Kalau tidak ada orang dalam kan tidak bisa, Mas, gitu. Ya, Untuk pertanyaan nomor 9 itu apa, Mas? Untuk mengurangi waktu tidak banyak-banyak gitu, Mas. Ini kan udah malam gitu, Mas. Ya. mohon maaf Mas, kayaknya tadi yang Masnya bilang itu salah. Seharusnya pertanyaan ke-8. Oh ya, Mas. Mohon maaf, Mas. Gimana Masnya Oh ini? ya. Kayaknya Masnya ini sudah ngantuk. Oh ya, nomor 8 apa, Mas? Ya, ya, sebentar-sebentar Mas. Terlalu bersemangat Masnya ini. Oh ya, pasti, Mas. Ya, langsung saja ke pertanyaan ke-8. Program apa yang telah diluncurkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan? Nah, jadi program penanggulangan kemiskinan seperti program Keluarga Harapan atau yang disebut PKH. Nah, yang kedua, jaminan kesehatan masyarakat yang disebut Jamkesmas. Dan yang ketiga itu program bantuan pendidikan yang membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada. Gitu, Mas. Oh, berarti program-program untuk menanggulangi kemiskinan itu ada program Keluarga Harapan atau PKH.
kemudian Ya. jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Dan yang terakhir Ya. itu program bantuan pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada. Berarti Nah, ada benar. Terus untuk Mas. ya Mas, berarti ada 3 program untuk menanggulangi kemiskinan ya. Oh ya, pasti itu. Ya Mas. Semoga Ya, ya, ya. program itu berjalan dengan lancar ya, Mas. Ya, seharusnya ini masih banyak sekali Mas program-programnya, bukan hanya program ini Mas. Oh iya. Oh iya, Mas ya. Ya, tapi tidak 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 apa-apa karena ini sudah sangat benar sih ini program-program ini. Oh iya, Mas. Oh ya, sudah benar itu, Mas. Sudah termasuk itu kalau menurut saya sih. Ya, ya untuk beranjak langsung ke pertanyaan ke-9. Untuk ke pertanyaan 9, bagaimana harusnya pemerintah bersikap terhadap semakin tingginya angka kemiskinan? Nah, itu pemerintah harus bersikap. Yang pertama, memeratakan pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran. Cipta stabilitas ekonomi. Yang keempat, menciptakan tingkat bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang kelima, mengembangkan potensi sumber daya alam atau yang disebut SDA dan sumber daya manusia yang disebut SDM yang akan tetapi tidak bertujuan eksploitasi gitu Mas. Oh, berarti ini ada lima cara ya Mas. Oh, nggih. Oke, oke, baik Mas. Berarti ada lima cara pemerintah untuk bersikap terhadap angka kemiskinan di negara kita. Nah, ya, benar. Ya, ini pertanyaan yang terakhir, Mas. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Barakallah. ya habis ini pertanyaan terakhir ini harus benar-benar dijawab, Mas. Karena mengapa ini? Oh ya, pasti lah. Ya, ya, Yalah. ya langsung saja, Mas, untuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara meningkatkan hajat hidup agar tidak miskin dan dapat membantu orang lain? Nah, kalau menurut pendapat dari saya itu cara meningkatkan hajat hidup agar tidak miskin dan dapat membantu orang lain. Nah, itu bisa mengatur keuangannya. Yang kedua, investasi dalam peluang baru. Yang ketiga, jadikan uang uang bisa bertahan lama gitu. Kalau uang kan bisa bertahan dengan lama, pastinya kan eh, kan itu kan dapat bisa membantu orang lain. Misalnya orang lain itu kesusahan kan kita bisa membantu orang itu kan. Oh Ya, ya, saya mau nanya ke Masnya. ya Kalau apa, Masnya Mas? itu di kos itu uangnya bisa bertahan dengan lama atau enggak ya? Eh, karena Atau dengan karena cepat? saya ini anak kos ya Mas. Kan banyak sekali kebutuhan Mas. Entah itu kebutuhan Oh makan, ya, baik. terus kemudian Oh ya. kebutuhan kampus yang beli buku-buku kampus itu kan mengeluarkan Nah, banyak banyak uang Mas. Ya wajar sih Mas. Untuk anak kos ini pengeluarannya banyak Mas. oh ya, baik. Tapi untuk Masnya kalau makan kan itu emang nggak disiapin dari gebetannya atau temannya gitu yang deket sama Mas gitu? Untuk sementara ini Mas mandiri Mas, karena saya itu kan anaknya Oh, mandiri, mandiri. mandi Oh sendiri. gitu. Emang, oh ya mandi sendiri. Oh, oh ya kan udah gede.
masa mandi dimandikan sama orang tua kan malu kan Mas ya? Ya, betul Mas, betul. Iya, Kita ini benar. kan kita ini kan jauh dari orang tua Mas. Kan anak Oh, benar. rantau wajar. Anak rantau itu kan pasti kan bakalan hidup mandiri Mas. Nah, pasti. Tapi tidak jauh dari anaknya gitu ya, Mas ya. Meskipun jauh dari orang tua. Eh, yang dimaksud Masnya itu apa tadi? Tidak jauh dari anaknya. Maksudnya itu apa Mas? Iya. Maksudnya tidak jauh dari gebetannya gitu atau teman yang dekat sama Masnya gitu. Ya Meskipun untuk jauh dari orang tua gitu. Kan untuk kan sekarang anak ini Unesa kan kosnya kan di dekat-dekat. ya untuk sekarang ini lebih fokus ke kuliahnya Mas. Nggak mikirin Oh gitu. gebetan atau mikirin teman atau apa ya. Yang penting itu fokus kuliah dulu Mas. Untuk masalah jodoh Oh, ataupun itu serahkan pada yang serahkan pada Allah saja Mas. Untuk oh ya. pasangan Tapi kita bakalan tapi kan Masnya kan sebelum mengatakan fokus kuliah kan pernah suka kan dengan anaknya. Apalagi kan pada saat PKKMB kan itu kan Masnya kan belum kenal. Itu kan kenalan, habis itu kan chattingan terus terus menerus sama dia gitu. ya Terus menurut habis itu saya tidak chatting sama sekali sama dia, alias lost kontak kan itu kan nggak enak Mas. ya ya itu namanya seseorang itu gimana ya Mas? Seseorang itu pasti kan eh, akan apa ya itu namanya itu pasti akan itu apa mengenal percintaan Mas. Entah itu percintaan di kampus atau pas ketemu kerja kelompok ataupun apa itu kan pasti bakal ketemu dengan seseorang yang pasti dikagumi Mas. Ya itu wajar Mas menurut Oh ya saya. Pak. Wajar. Oh ya. Mengagumi elit memiliki sulit ya Mas ya. Ya sesuai apa ya? Sesuai kondisi sekarang ini Mas. Kan kebanyakan gitu. Oh ya Mas. Iya. Udah Ya, Mas, jawaban dari saya itu aja. ya Mas, sangat-sangat membantu sekali Mas. Mulai dari pertanyaan awal sampai ke pertanyaan yang terakhir ini Saya ya terima kasih sangat-sangat juga Mas membantu. bisa diundang dari podcast ini. Oh Ya, ya. apa harapannya untuk yang menonton podcast ini bisa mengambil sebuah pelajaran, bisa mengambil apa pengetahuan yang disampaikan ke pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber mulai dari awal sampai akhir tadi yang sudah terjawab yang sangat benar dan sangat tepat. Ya, terima kasih Mas untuk Ya. partisipasinya yang telah Oh iya membantu Mas. untuk untuk tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Semoga Masnya eh, dalam keadaan sehat. Amin. Masnya juga ya Mas ya. Ya, amin Mas. Jangan tidur malam-malam Sehat, gitu. sehat rohani dan sehat jasmani tentunya Mas. Oh, pasti. Tapi Untuk hatinya sehat kan Mas? Alhamdulillah Mas sehat Mas. Hati saya ini tidak Baik. ada sedikit pun yang terluka. Asik. Cihuy. Masnya ini pasti hatinya ini sedang terluka ya Mas. Ya. Ya bisa PCW aja Mas ya. Kalau di sini kan kurang enak kalau dijelaskan Mas ya. Ya, Segera ditutup ya Mas. Ya. ya, ya Mas. Nanti nanti saya akan japri ke japri WA-nya Masnya.
Kalau di Oh sini, ya pasti. kalau di sini ini kurang itu Mas, kurang etis, kurang sopan. Nah, iya benar. Ya, Hmm. masnya kan jangan lupa ngirim nomornya anak IPS ke saya gitu. Kan saya kan beda prodi sama masnya kan. Ya, benar Mas, benar, benar. Ya, Iya. ya itu saja ya Mas. Kan bisa tuker-tuker gitu. Oke? Oke, siap Mas. Oke, oke. Oke, oke, oke. Ya, ya telah terlaksana dengan baik podcast ini. Harapannya ya tentunya bisa mengambil pelajaran bukan saja bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga eh, diresapi ilmunya. Ya pastinya ilmunya itu bermanfaat untuk kita semua, Mas. Benar, Mas. Benar. Ya, ya sekian, Mas. Terima kasih banyak, Mas, telah Ya, berpartisipasi oh ya, di podcast sama-sama. kali ini yang telah menjawab pertanyaan mulai awal sampai pertanyaan yang terakhir. Ya, kalau ada salah kata atau salah perkataan ataupun salah ucapan, harap dimaklumi karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, iya, Mas. Ya. Ya, Ya, saya juga mohon maaf, Mas, kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hatinya Mas atau perkataannya yang apa namanya? Pembacaannya yang tidak lancar itu ya mohon maaf ya Mas. ya Mas, nggak apa-apa Atau Mas. itu apa namanya? Yang tidak fokus itu Mas mohon maaf kan. Efek kurang minum aqua gitu. Ya, ya saya maklumi saja karena kan kesalahan itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Nggih. Mengapa saya bisa berkata begitu? Karena kesalahan itu kan datangnya dari kita sendiri. Nggih. Kesalahan datangnya dari kita sendiri dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, ya Mas. Ya, Ya Mas. ya itu Mas. Ya Udah. untuk Ya, kedepannya semoga Masnya sukses, sukses dunia dan sukses akhirat tentunya. juga amin. Masnya juga sukses di prodi IPS. Salam buat Bapak Kaprodinya ya Mas. Ya, nanti saya sampaikan salamnya dari Masnya. Ya Mas, langsung saja penutup Siap. karena mata saya ini sudah Ya. sangat lelah, sudah ngantuk. Oh ya. Oh, Masnya bisa lelah ya? Yo, manusia itu lelah, Mas. Bisa lelah. Oh ya. Kalau Oh, nggih siap. Nah. kalau nggak lelah itu namanya robot, Mas. Oh ya, robot Halan ya, Mas. Ya, 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 ya udah, Iya, Mas. Mas. Ya udah penutup. Nggih, ditutup mawon nggih. 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 Sampun boten salam. Salam niki, Mas. Bentar. Nggih, nggih, nggih. Malaysia sinten, Mas? Malaysia arek Mas. Ya, itu saja sekian dari podcast kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau apa bisa PC atau Japri ke narasumbernya. Oh ya, pasti. Saya akan tunggu free apapun kepada eh, pertanyaan dari
ya. Mau menemui saya secara langsung ya boleh gitu. Ya, Tapi saya menyesuaikan jadwal saya gitu, Mas. Ya, baik. Masnya ini kayaknya sok sibuk ya, Mas. Oh iya pasti. Semua orang kan so sibuk gitu, Mas. Uh, Apa iya, Mas? Sok sibuk apa? Sok sibuk balesi Oh, chatnya dia. Yo, Hop, hop, Mas, hop. Sekarang ditutup, Mas. Nanti zoomnya nanti itu, Mas. Soalnya bukan premium, Mas. ya, ya udah, Mas. Oh ya, Cukup. bukan premium nih. Ya, Kalau ya, Pertalite nggak ada ya, Mas. ya, ya, Mas. Ya, Ya, ya. Sekian. ye, Terima kasih. ye, Semoga ye. bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu izin keluar dari Zoom ya, Mas. Ya, Bye Mas. Terima, bye. terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yuk, oke. Cepat caranya ya. Tidak. Oke, izin keluar Meet. Yuk, yuk, Mas. Halo. Tak matanya baby. Iki ya. Iki stop. Gitu iki. Iki.